untuk saat ini kurang lebih memproduksi 45 sampai 50 liter susu. Harga jual tiap 1 liter itu kita ada di 25.000. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan dan bantuan untuk like, komen, dan subscribe. Salam sahabat ternak dimanapun Anda berada. Ini kami Family 5 Plus Farm, peternakan kambing yang bergerak di bidang kambing berah. Kami beralamat di Desa Sukawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Kurang lebih 1/4 jam dari alun-alun Pemalang. Kami memulai usaha peternakan sekira 2017. Jadi sampai saat ini kurang lebih kami ada di 7-8 tahun. Untuk populasi kandang ternak kami kurang lebih terdiri dari 130 ekor. Di antaranya 3 kambing sanen jantan, 1 kambing sanen betina, dan setelah itu kambing Savera serta Jawa Randu. Kami pun ada Anglo Vera, jadi persilangan Anglo Nubian sama Savera. Di Family 5 Plus Farm sendiri kami dibantu oleh 4 anak buah kandang, yang dimana tugas sehari-harinya ya selayaknya kambing berah pada umumnya, di sana merah kambing, nyari hijauan pakan. Untuk hijauan pakan kebetulan kami tanam, di antaranya itu ada paksong, ada odot, ada indigo vera, ada juga ketela Papua, dan juga pepaya Jepang. Nah, hijauan itu sendiri memang tidak di satu tempat. Kami memanfaatkan lahan-lahan persawahan atau perkarangan yang kurang produktif. Jadi misalkan airnya susah dan lain sebagainya, ya kami milih lahan-lahan yang kurang produktif semacam itu untuk kita tanami hijauan pakan. Kenapa? Pertanyaannya kan gitu. Nah, karena memang kita ingin meminimalisir semurah mungkin harga sewa lahan hijauan pakan, karena keterbatasan kemampuan kami tidak bisa memiliki semuanya ya. Kita bertahap. Alhamdulillah ada beberapa tempat yang kita sudah mampu beli, juga kita tanami hijauan pakan ternak itu. Namun demikian sebagian besar diantaranya kami masih sewa. Jadi mohon dukungan teman-teman biar kita juga nanti ke depan bisa pengadaan lahan untuk hijauan pakan. Untuk metode pakan sendiri di kandang ternak Family 5 Plus itu kita nggak fanatik di satu prototip. Misalkan ada teman yang fanatik, oh harus hijauan, oh harus disilase, harus difermentasi atau pakan kering. Kita pakai semua. Lah, kenapa kita pakai semua? Karena seperti teman-teman peternak ketahui sendiri, bahwasanya ketika hijauan pakan itu melimpah harus kita awetkan, entah melalui metode fermentasi atau silase. Namun demikian ketika hijauan pakan itu sedang kurang, kita kan tentunya susah untuk mendapatkan hijauan. Nah, itu silase fermentasi itu kita pakai. Jadi kita siasati. Jadi kalau ada teman-teman yang menanyakan, oh bagus mana Pak antara silase fermentasi, oh bagus mana antara hijauan sama pakan kering, kita sampai di kesimpulan bahwa semuanya baik. Tinggal bagaimana manajemen kita. Oh, ketika yang kita berikan pakan kering hai, misalkan tumpi dan lain sebagainya, atau mungkin hai-hai yang lain, rendeng kangkung dan lain sebagainya, berarti di situ karena kandungan air di peternakan itu, di pakan itu kurang, ya tentunya kita sediakan air minum secara terus-menerus. Kalau silase fermentasi dalam kondisi menyimpan pakan dalam kondisi asam dan anaerob, ada 1-2 mineral yang terdegradasi,
Ya tentunya kita sebagai peternak harus aware dengan ternak kita. Bisa kita berikan vitamin, bisa kita berikan mineral itu melalui mineral block, melalui injeksi, atau mungkin serbuk yang kita campur di air minum. Intinya kalau ditanya pakan yang paling bagus itu apa, yo saya akan jawab dengan senang hati, bagus semua. Dan setelah itu yang tidak kalah pentingnya, selain pakan-pakan yang metode pakan kayak itu tadi, kita juga memberikan pakan tambahan, diantaranya konsentrat, singkong kalau pas lagi murah tentunya. Kalau pas mahal ya kita nggak berikan. Ampas tahu kebetulan di tempat kami masih tergolong murah, kita berikan. Intinya teman-teman kalau mau memulai beternak atau saat ini sudah beternak, siasati, diminimalisir, karena teman-teman ketahui bahwa 70% pengeluaran peternakan itu di pakan. Jadi seandainya kita bisa mensiasati pakan itu seminimal mungkin harganya lo ya, bukan kualitas dan kuantitasnya. Kalau kualitas dan kuantitas itu wajib baik, tapi kalau harganya kita cari yang murah. Suatu misal sumber karbohidrat, di sana ada polar, ada jagung, ada ketela. Nah kalau dalam hal ini untuk karbohidrat kita bisa pakai opsi, misalkan oh jagung lagi mahal, kita cari penggantinya, misalkan ketela. Kalau ketela mahal, mungkin kita bisa berikan polar, dan kayak gitu. Yang penting pinter-pinter kita nyiasati aja. Jadi endingnya nanti kita bisa tekan harga pakan ini seminimal mungkin. Kalau teman-teman di tempat yang dekat dengan kawasan hutan, di pedesaan yang sumber pakan di sana hijauan masih melimpah, perlu nggak makanan tambahan macam konsentrat? Kalau menurut saya nggak perlu. Kalau itu bisa kita ambil gratis, ya kita gratiskan aja, kita tekan, jangan sampai beli-beli pakan kayak gitu. Suatu misal, oh konsentrat kita ganti dengan hijauan pakan yang tinggi protein semacam indigo vera, kaliandra, terus apa namanya, selong, melandingan, petai Cina, itulah. Itu bisa kita siasati dengan itu. Jadi nggak perlu kita beli konsentrat atau beli hijauan. Namun demikian ketika hijauan-hijauan pakan yang tinggi protein itu tadi kok nggak ada, opsinya kita gimana? Ya beli. Nah, untuk family 5+ farm sendiri itu untuk saat ini kurang lebih memproduksi 45 sampai 50 liter susu. Harga jual tiap 1 liter itu kita ada di 25.000. Untuk penjualan dulu kita ikut gabung ke pabrik, namun demikian karena permintaan dari lingkungan dan tetangga-tetangga kabupaten itu sudah mulai banyak, sehingga kita tidak berani ambil kontrak di pabrik ini tadi. Nah, selanjutnya terkait dengan aspek kesehatan, ya kita tentunya tetap ketika ternak itu kita ingin sehat, pemeliharaan ternak kan tidak hanya sekedar makan, di situ ada kesehatan, pemberian vitamin. Bahkan ketika kita sudah gagal untuk mencegah dan terlanjur terjadi penyakit, opsinya gimana? Sepanjang kita bisa nangani, misalkan di sana ada pengobatan cacing melalui injek, melalui oral, dicekok istilahnya kalau teman-teman mungkin melakukan itu. Namun demikian untuk penyakit-penyakit yang dalam tanda kutip di luar kemampuan ilmu peternakan kita, kebetulan di Kabupaten Pemalang ini ada Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan, Puskesmas tapi untuk hewan. Saya yakin di teman-teman yang lain di tiap-tiap kabupaten itu ada. Nah pentingnya apa? Ya ketika kita ada kendala terhadap penyakit kambing maupun domba dari teman-teman ini, kita bisa melakukan pengobatan ke puskeswan, atau bahkan jika memenuhi standar atau kuota
pengobatan, kita bisa panggil itu petugas-petugas medis hewan ini ke kandang. Di Pemalang retribusinya sekitar 20.000 kalau tidak salah per ekor. Jadi kalau misalkan kita ada 5 ekor yang sakit, kita obati ke puskeswan lah, kita tinggal bayar retribusi. Itu jauh lebih menguntungkan daripada karena kita tidak tahu terus kita paksakan memberikan obat asal-asalan, ternak kita mati. Itu jelas jutaan nanti kita ruginya. Lebih baik kita keluar uang 20.000 per ekor, tapi ternak kita sehat daripada kita mencoba mensiasati. Kalau teman-teman yang sudah ahli bisa nyiasati itu sendiri, ya silahkan. Saya juga nggak melarang, juga nggak menganjurkan. Tapi menurut hemat saya, bagi teman-teman yang masih awam, masih awal-awal ternak, koordinasilah dengan petugas-petugas medis hewan. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan dan bantuan untuk like, komen, dan subscribe. Nanti jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Barangkali ada tanya mengenai harga kambing atau dari mana sih mau memulai ternak itu sendiri, nanti kita bisa diskusikan di kolom komentar, atau bahkan kami buatkan video jawaban di season yang lain. Ini peternakan Family 15 sendiri juga menjual bibit cempe Savera F1, F2, F3 juga ada. Namun demikian tentunya yang tidak kalah pentingnya, teman-teman, sebelum menggebu-gebu untuk menambah populasi, saya mengingatkan terlebih dulu, tambahlah ilmu peternakannya. Jangan berpuas diri, jangan merasa saya sudah mampu di semua hal. Enggak. Ilmu peternakan itu tiap tahun berubah karena itu dinamis. Karena dinamis sehingga kita butuh selalu belajar. Belajarnya dalam bidang apa? Ya semuanya. Kesehatan hewan yang bisa kita lakukan untuk pencegahan. Di samping itu juga kebutuhan nutrisi dari hewan itu sendiri. Ketika cempe, makanannya butuhnya ini, kalsiumnya tinggi, proteinnya tinggi. Misalkan induk bunting, kan tentunya nggak sama dengan induk yang tidak bunting. Nah, hal-hal tersebut dipelajari dulu dari skala kecil. Kami dulu mulai hanya beberapa ekor ternak. Alhamdulillah di tahun ke-8 ini kurang lebih ada 130-an. Itu tidak langsung sebanyak ini tentunya, tapi tentunya itu bertahap, sedikit. Kalau pengalaman di ternak, pernah nggak kambing mati? Kalau kambing mati itu hampir semua peternak pasti pernah ngalami. Lihat dari kematian itu, penyebabnya apa sih? Faktor pakan kah, suhu kah, keamanan kandang kah, kenyamanan kandang kah? Lihat dari situ kita belajar. Jangan ragu untuk bertanya ke peternak yang sudah senior, atau mungkin baca-baca artikel dan lain sebagainya, nonton YouTube, silahkan. Kita perkaya ilmu peternakan kita sehingga nanti bisa menunjang usaha dari kita dalam beternak. Yang tidak kalah pentingnya, teman-teman, saya juga berbagi pengalaman. Dulu saya soalnya juga sama kayak gitu. Sekali dua kali kami ikut pelatihan beternak, kita tonton dari YouTube, seolah-olah ilmu peternakan ini ada di luar kepala. Saya juga masih sering menjumpai ada peternak yang konon katanya datang, "Pak, saya mau belajar peternakan, ikut tanya-tanya di sini, boleh." Tapi ketika ajak diskusi, dalam tanda kutip seolah-olah menggurui, "Pak, harusnya kan gini, harusnya gini." Nah, teman-teman yang beternak pernah mengalami hal kayak gitu, nanti bagi pengalamannya di komentar. Tentunya ada.
Jadi mungkin yang bersangkutan lihat YouTube sekali dua kali atau membaca artikel sekali dua kali, terus seolah-olah dia sudah paham ilmu peternakan. Enggak semudah itu, enggak sesimpel itu. Saya enggak mengatakan beternak itu mudah, tapi saya juga tidak mengatakan beternak itu susah. Lah susah atau mudahnya itu tergantung bagaimana cara kita dalam mensiasati itu sendiri. Saya juga sama. Saya dulu ikut pelatihan baik yang difasilitasi oleh dinas maupun ada seminar-seminar di kampus-kampus itu yang untuk peternak-peternak, kita ikut. Terus setelah pulang dari sana saya merasa percaya diri, oh saya sudah bisa semuanya. Enggak kayak gitu. Ada tantangan-tantangan yang harus kita pecahkan, ada kendala-kendala yang bahkan kita sendiri nggak terfikirkan, oh ternyata ada tuh kendala semacam itu. Maka dari itu teman-teman tetap semangat, tetap mencari ilmu, jangan sampai berpuas diri, kita terus berproses. Kami pun sama ke depan jika ada video atau mungkin share dari kami, oh Pak itu kurang bagus, harusnya kan gini, ya kita juga butuh masukan. Mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan dari Family 5 Plus Fun ini. Monggo kalau mau datang, kami beralamat di Sukawangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Saya turut mendoakan teman-teman yang mulai beternak cepat kuasai ilmu peternakan sehingga nanti endingnya peternakan itu dapat sukses. Teman-teman yang saat ini ada kendala baik di kandangnya terjadi PMK, terjadi gudik atau apapun itu, semoga cepat teratasi, yang nantinya kita yakin kita bisa mandiri, berdaulat, karena kita adalah pejuang protein dari ketahanan pangan, kita ikut di dalam. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.